Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Melihat Zhao Xi, Li Longxing tampak sangat ketakutan, dan berteriak dengan panik, "Bukan, itu si tua Zhao Xi." Semuanya bersembunyi di formasi. Injak pintu hitam, desir, asap hitam mengepul, dan Li Longxing serta lainnya dengan cepat tertutupi. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari lubang. Alih-alih marah, Zhao Xi mendongak sambil tertawa panjang dan berkata, "Haha, bajingan kecil itu benar-benar sekarat, jika tidak, dengan temperamennya yang melanggar hukum, mustahil melihat kita melarikan diri seperti anjing yang berduka. Ayo masuk bersama, mengambil nyawa anjing itu, dan merebut kekayaan Hong." Mendengar ini, darah semua orang mendidih karena gembira. Selama Li Longxing terbunuh, artefak Tao kelas atas dan harta spiritual yang ditinggalkan oleh Hong dapat diperoleh. Tiba-tiba, semua orang bergegas melompat ke dalam lubang. Long Xingyao hendak mengambil tindakan, tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan Zhao Xi di sampingnya, masih berdiri di sana tak bergerak. Tiba-tiba bertanya dengan curiga, "Tuan Zhao, kenapa kamu tidak turun?" Zhao Xi tersenyum licik, dan merendahkan suaranya, "Kenapa terburu-buru?" Meskipun Li Longxing terluka parah, masih ada dua wanita kuat di sampingnya, biarkan mereka pergi duluan, dan ketika mereka bertarung untuk kedua belah pihak, kita tidak akan terlambat untuk bergerak. Mendengar ini, Long Xingyao mengutuk rubah tua itu dalam hati. Namun, perkataan Zhao Xi memang masuk akal, biarkan mereka bertarung dulu baru membicarakannya. Saat ini, mereka berdua hanya perlu mengikuti semua orang agar lebih mudah. Desir, dengan semburan cahaya hitam menyilaukan yang berkedip-kedip, Li Longxing dan yang lainnya muncul kembali di gua bawah tanah yang besar. Gua-gua tersebut dikembangkan secara artifisial. Di dinding sekitar gua, mutiara malam putih yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan, menerangi seluruh gua seterang siang hari. Li Longxing dan yang lainnya seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar saat ini. Pilar-pilar batu tipis di sekeliling tubuh menjulang dari tanah dan mengelilinginya. Ada banyak tanda aneh yang terukir di pilar batu. Rune itu berkedip-kedip, dan untaian cahaya terlarang menyebar secara vertikal dan horizontal, membentuk topeng hitam besar yang menyelimuti semua orang. Melalui celah pilar batu, samar-samar terlihat patung besar berdiri di tengah gua. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Ekspresinya agung, dan wajahnya terpotong seperti pisau dan kapak. Dua alis tebal miring ke pelipis, menambah sedikit ketegasan. Di tangan patung juga terdapat kotak hitam panjang. Meskipun kotak hitam tertutup rapat, semburan sajak dao yang agung meluap, menyebabkan udara di sekitarnya berputar dan berubah. Di sekeliling patung juga terdapat bola cahaya aneh, besar dan kecil, melayang satu demi satu. Bola cahaya itu adalah warisan spiritual yang semua orang kenal. Melihat situasi di dalam gua, Wang Ling tidak bisa menahan nafas, menatap kotak hitam di tangan patung dengan mata berapi-api, dan kumpulan warisan spiritual, matanya tidak bisa lagi dialihkan. Legenda itu benar adanya, peta harta karun itu juga nyata. Di sini, artefak Tao terbaik Hong memang tersembunyi, serta sejumlah besar harta spiritual. Siapa yang bisa mendapatkannya, rejeki ada di langit. Desir. Pada saat ini, riak di sekitar tubuh Li Longxing dan yang lainnya berputar dengan cepat, dan beberapa sosok muncul. Orang-orang dari berbagai perguruan tinggilah yang dirayu sementara oleh Zhao Xi dan Long Xingyao. Melihat patung itu melalui celah pilar batu, dan kelompok besar dan kecil harta spiritual, semua orang tercengang. Untuk sesaat, dia lupa bahwa tujuan perjalanan ini adalah untuk membunuh Li Longxing. Dilihat dari sajak dao agung yang meluap dari kotak hitam, pasti ada artefak dao yang sangat menantang surga yang tersembunyi di dalamnya. Tidak perlu diragukan, benda di dalamnya pasti artefak dao. Masih banyak harta spiritual. Ada juga banyak harta spiritual. Kita menghasilkan banyak uang kali ini. Setelah bangun dari keterkejutan, semua orang bersemangat dan membicarakannya. Adapun Li Longxing,
yang terluka parah dan lemah, serta Tan Qianqian dan lainnya, mereka diperlakukan seperti hewan. Mampu bertahan di dunia rahasia hingga saat ini jelas merupakan yang terbaik di antara yang terbaik. Semuanya sangat kuat. Selama lebih dari 60 orang bergabung, mereka pasti dapat menekan Tan Qianqian dan Xie Mengting dengan guntur. Adapun Li Longxing, dia terluka parah sekarang dan menjadi orang yang tidak berguna, jadi tidak perlu khawatir. Belum lagi Tan Xiaomo yang baru saja melangkah ke alam transenden, tidak ada yang mau repot-repot memandangnya dengan serius. Terlebih lagi, Wang Ling adalah pengkhianat yang mereka tanam di samping Li Longxing. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Li Longxing akan mati hari ini. Jadi yang harus diperhatikan setiap orang saat ini tidak terburu-buru membunuh Li Longxing, tapi bagaimana untuk membagikan harta di hadapan mereka. Mengapa Tuan Zhao dan Yang Mulia belum datang ke sini? Saya tidak tahu. Karena mereka tidak ada di sini, orang Ge tua ini harus dihormati di sini. Hah, siapa kau? Bukankah kau lebih tua? Dari segi kekuatan, kau tidak sebaik Lao Su. Ya, menurutku kekuatan harus dihormati, dan hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi yang memenuhi syarat untuk memimpin pembagian harta karun ini. Segera, semua orang berada di depan Li Longxing dan yang lainnya, membuat suara keras. Seolah-olah peralatan Tao dan warisan spiritual Hong sudah ada di sakunya, dan yang perlu dia lakukan hanyalah meraih dan mendapatkannya. Diam semuanya. Pada saat ini, suara yang tidak terkoordinasi terdengar. Suaranya tidak nyaring, bahkan lemah. Mendengar suara itu, semua orang berhenti berteriak dan berbalik tak percaya, mata mereka tertuju pada Li Longxing. Melihat semua orang menonton, Li Longxing berkata sambil tersenyum jahat lagi, semuanya, kita menemukan harta karun itu dulu. Jika kalian menginginkannya, bukankah kalian harus berkonsultasi dengan kami terlebih dahulu? Haha, siapa kau? Kenapa kami menanyakan pendapatmu? Kau jangan berbicara lagi, kami lupa kalau ada orang sepertimu, sepertinya kau menganggap hidupmu akan panjang. Aku pikir kepalanya terbentur, dan ketika dia akan mati, dia berani berbicara di sini. Karena bajingan kecil ini sangat ingin menemukan kematian, mari kita wujudkan. Ya, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu. Dan kita bicara tentang pembagian harta karun. Dalam sekejap, Li Longxing menjadi sasaran semua orang. Niat membunuh dari kerumunan sedang berkecamuk, mendekat selangkah demi selangkah. Melihat ini, Li Longxing dengan cepat melihat ke arah Wang Ling di sampingnya dan berkata, Penatua Wang, orang-orang ini benar-benar menjijikkan, bantu aku menyingkirkan mereka. Haha, bagus. Wang Ling mengangguk, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, berbalik kembali dia menamparkan keras Li Longxing, yang berada di dekatnya. Apa yang sedang kau lakukan? Ekspresi Li Longxing berubah dan dia berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, Li Longxing mundur terus-menerus, tetapi ketika dia terluka parah, kecepatannya berkurang drastis. Dia ditampar oleh Wang Ling dan otaknya akan meledak. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, rasa dingin yang tak terbatas memenuhi udara. Tidak, saat Wang Ling hendak mendaratkan telapak tangannya di kepala Li Longxing, wajah lamanya tiba-tiba berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat menyerah pada Li Longxing dan mundur dengan putus asa. Desir, meski kembali ke masa lalu, semuanya masih terlambat. Terdengar suara yang tajam, dan lengan kanannya seperti terkena puncak raksasa, meledak dengan semburan darah yang keras. Wang Ling melihat dengan saksama, dan merasa sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya pecah. Dia melihat naga es kecil setebal lengan melayang di depan Tan Qianqian, memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan tubuhnya masih berlumuran darah. Xiao Bing lah yang baru saja mematahkan lengannya. Melirik lukanya yang berdarah, Wang Ling meraung marah, sialan, apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian melihat bahwa aku sudah terluka? Mengapa kalian tidak segera berkumpul dan bergabung untuk membunuh mereka? Bunuh mereka, bunuh. Semua bergegas seolah-olah mereka terbangun dari mimpi. Tan Qianqian, Xie Mengting, dan Tan Xiaomo dengan cepat mengambil langkah maju, menjaga Li Longxing di belakang mereka,
dan pada saat yang sama mengambil tindakan untuk melawan dengan sekuat tenaga. Li Longxing berdiri diam dan menatap Wang Ling dengan dingin. Kenapa? Wajah Wang Ling menjadi sedikit merah saat mendengar ini, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa Li Longxing selalu memperlakukannya dengan baik, dan mereka berdua sudah dekat satu sama lain sejak mereka bekerja sama. Tapi sekarang, dia telah melakukan hal yang sangat buruk pada Li Longxing, yang membuat semua orang merasa malu. Pada saat ini, suara Wang tua yang malang tiba-tiba terdengar di telingaku. Penatua Wang, orang ini membunuh lusinan orang dari Akademi Perang Dao Fengguo kita. Dia pantas mati. Kau tidak perlu merasa bersalah. Bunuh dia dan balas dendam mereka yang mati dari Akademi kita. Penatua Wang, jangan kaget, cepat ambil tindakan. Orang lain dari kerajaan Feng juga setuju. Setelah mendengarkan kata-kata semua orang, tatapan Wang Ling menjadi tegas lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Li Longxing dan berkata, Li Longxing, saya akui bahwa Anda memang seseorang yang pantas untuk dijadikan teman, tetapi sayangnya, Anda tidak boleh membunuh orang yang tanpa pandang bulu. Ada begitu banyak orang di Akademi Fengguo saya. Haha. Li Longxing memotongnya dengan mencibir, dan berkata dengan tajam, lalu mengapa kau tidak bertanya mengapa saya membunuh mereka? Sebelum Wang Ling dapat menjawab, Raja Tua Malang di sebelahnya berteriak keras, untuk iblis sepertimu, membunuh orang tak perlu alasan apapun. Dia melihat ke arah Wang Ling dan berkata, Penatua Wang, anak itu sangat kaku. Jangan dengarkan gosipnya untuk membingungkan orang banyak, bertindak cepat, dan bergabung untuk membunuhnya adalah hal yang benar. Wang tua yang malang telah mengalami hal yang orang-orang Fengguo melakukannya, dan dia mengetahuinya dengan jelas. Begitu Li Longxing mengungkapkannya di depan umum, Akademi Perang Fengguo akan dipermalukan. Jadi penjahat datang untuk mengajukan keluhan terlebih dahulu, dan memblokir topik tersebut terlebih dahulu. Begitu suara itu turun, Wang tua yang malang itu mengguncang tubuhnya dan menyerang Li Longxing seperti kilat. Wang Ling ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba mengertakkan giginya, dan bergegas mengejarnya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Entah Li Longxing yang mati, atau mereka yang mati. Bum bum, bang bang. Saat semua orang bergabung dan meledakkan dengan seluruh kekuatan mereka, Tan Qianqian dan yang lainnya merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Tan Shaomo secara tidak sengaja ditampar dadanya oleh Wang Ling dan berteriak. Dia memuntahkan darah dan berguling. Desir, Li Longxing bergerak dan menangkap Tan Shaomo seperti kilat. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Li Longxing dengan cepat mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tinggi dan memberikannya. Tan Shaomo menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan wajah pucat, aku baik-baik saja, Xiao Li. Kamu terluka parah sekarang dan bukan tandingan mereka. Cepat lari, Qianqian dan aku akan membantumu menunda sebentar dan memberi kamu waktu. Sebelum dia mengatakan apapun, Wang tua yang malang itu di seberang jalan tersenyum, haha, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Sambil tertawa liar, Wang tua yang malang itu bergerak, mendekati Li Longxing seperti kilat, dan menamparkan keras Li Longxing dengan telapak tangannya. Meskipun Tan Shaomo terluka parah, ketika dia melihat Li Longxing dalam bahaya, dia tetap melangkah maju tanpa ragu-ragu, bersiap untuk memikul telapak tangan Wang tua yang malang itu. Mata lelaki tua malang itu berkilat tajam, karena kau, Pak Tua, bertekad mencari kematian, aku akan membantumu dulu. Telapak tangan kanannya tiba-tiba mengubah sasarannya dan menamparkan langsung kepala Tan Shaomo. Telapak tangan itu cepat, sekali pukul, otak Tan Shaomo akan meledak dan jiwanya akan tersebar. Haha, seolah-olah dia telah melihat Tan Shaomo dibunuh oleh telapak tangannya sendiri, dan ekspresi kesakitan Li Longxing, Wang tua yang malang itu tidak bisa menahan tawa bangga. Dalam pertempuran belum lama ini, Wang tua yang malang dipaksa oleh Li Longxing untuk melarikan diri seperti anjing tersesat. Sungguh memalukan dan merupakan penghinaan yang sangat besar. Sekarang dia akhirnya bisa merasa bangga dan malu. Hanya saja dia tidak menunggu tawa maniaknya menyebar terlalu jauh. Saat berikutnya,
Wang tua itu berhenti tertawa seperti seekor ayam jantan yang dicekik lehernya. Matanya tiba-tiba terbuka lebar, meledak dengan keheranan dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dengan telapak tangan penuh, Li Longsing hanya mengangkat tangannya dan melambai ringan. Segera, rune melintas di depan matanya, dan dinding larangan yang tebal muncul dan menghalanginya. Bang! Telapak tangan raja tua yang malang itu menghantam dinding terlarang dengan keras. Tembok larangan masih berdiri dan stabil. Itu adalah Wang tua itu sendiri, yang seluruh lengan kanannya meledak dengan keras, menjerit dan muntah darah. Ia tidak mendarat dengan keras hingga terbang sejauh puluhan kaki. Anggota badannya bergerak-gerak, dan mulutnya muncrat darah lagi dan lagi. Ada lebih banyak udara yang masuk dan lebih sedikit udara yang keluar, dan hanya ada satu nafas terakhir yang tersisa. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia berikan pada telapak tangan itu tadi, dia mendapat serangan balasan dari seberapa kuat dinding penahannya. Itu seperti pukulan dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan dinding pembatas itu bergeser drastis, dan akhirnya menghantam dadanya dengan keras. Tidak hanya semua organ dalam yang tergeser, tetapi miliaran meridian di tubuhnya juga rusak, membuatnya menjadi orang yang cacat total. Kekuatan pelarangan sangat menakutkan. Melihat ini, Wang Ling dan yang lainnya berhenti menyerang, dan mereka semua tidak bisa menahan nafas. Mereka menatap Li Longsing dengan heran dan bahkan tidak bisa bernapas dengan lancar. Baru pada saat itulah semua orang memahami bahwa kelemahan dan kerusakan pada jiwa Li Longsing semuanya palsu. Orang ini berpura-pura menjadi lemah. Sialan, pria bermarga Li ini sangat licik. Ya, kita semua tertipu, jadi dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan memikat kita ke dalam guci. Bangun dari keterkejutan, semua orang memelototi Li Longsing, mata mereka melebar. Wang Ling meraung dengan marah, Li Longsing, kau sangat tercela, aku salah menilaimu. Haha, apakah aku tercela? Li Longsing mencibir dingin, tiba-tiba mengangkat kepalanya, seluruh auranya tiba-tiba berubah pada saat ini. Matanya bersinar seperti bintang yang dingin, seperti jurang neraka. Suaranya sedingin es, dan dia melanjutkan tanpa emosi apapun, bukankah kau tercela jika kau mengkhianati kepercayaanmu dan mengkhianatiku secara diam-diam? Banyak sekali dari kau yang menyelinap di belakang kami. Bukankah kau juga tercela? Sekarang, aku hanya memperlakukan orang lain sebagaimana mereka diperlakukanku. Kau benar-benar berani menyebutku tercela. Wang Ling terdiam. Ya, dalam hal kehinaan, dibandingkan dengan mereka, Li Longsing jauh tertinggal. Pada saat ini, Li Longsing memandang Wang Ling dan terus tersenyum jahat dan berkata, apakah kau tahu mengapa saya tidak mengambil tindakan sampai sekarang? Wang Ling tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Li Longsing tertawa dan berkata, awalnya, saya ingin menangkap ikan besar di belakangmu, dan kemudian mengirimmu pergi bersama. Sayangnya, ikan besar di belakangmu terlalu licik. Sampai sekarang, ia belum muncul, ku biarkan saja kau ke sini untuk mati. Jadi jika kau mati hari ini, kau hanya bisa menyalahkan orang lain karena bodoh. Kalian semua bodoh. Hahaha. Tan Saomo dan yang lainnya tertawa mendengar itu. Wang Ling dan yang lainnya sangat marah, tapi mereka tidak bisa berkata-kata. Pada titik ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa mereka semua digunakan sebagai senjata oleh dua bajingan yang penuh kebencian, Long Xingyao dan Zhao Xi. Kalau tidak, kenapa mereka belum muncul? Kedua pelacur itu, Long Xingyao dan Zhao Xi, sangat keji. Mereka setuju untuk berurusan dengan Li Longsing bersama-sama, tetapi mereka sendiri bersembunyi di belakang seperti pengecut. Ya, kedua orang itu pasti ingin kita berurusan dengan Li Longsing terlebih dahulu. Jika kita bertarung habis-habisan dan kalah, mereka berdua akan menang dengan sedikit tenaga. Bajingan, jika aku cukup beruntung untuk bertahan hidup hari ini, aku pasti akan mencabik-cabik kedua bajingan itu. Semua orang penuh dengan kebencian dan mengutuk. Pada saat ini, kebencian terhadap Long Xingyao dan keduanya di hati setiap orang melampaui kebencian Li Longsing untuk sementara waktu. Melihat semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, Li Longsing tersenyum jahat,
menunjuk ke patung raksasa lelaki tua di luar formasi terlarang, dan harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitar patung itu, dan berkata dengan suara gemetar, "Aku tahu, alasan mengapa semua orang ingin membunuhku adalah karena Longxing, sihir Yao dan Zhaoxi, tetapi tujuan sebenarnya semua orang adalah untuk mendapatkan harta karun di sini." "Ya Instruktur Li, sebenarnya, orang tua itu dan kau tidak punya permusuhan. Jika dihasut oleh kedua bajingan itu, bagaimana mungkin mereka bisa menyerangmu?" Instruktur Li benar-benar cerdik, dan dia tepat sasaran. Saya tidak tahu apakah Instruktur Li dapat mengabaikan kesalahan penjahat ini dan berbicara dengan saya. Bagaimana dengan mengubah pertarungan menjadi sutra giok? Jika Instruktur Li dapat mengesampingkan masa lalu, maafkan kami bersedia membantu Anda dalam perburuan harta karun berikutnya dan memenangkan harta karun bersama Anda. Melihat Li Longxing tampaknya ada rekonsiliasi. Para fanatik lainnya yang setia kepada Longxing Yao dan Zhaoxi sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. Sial, semua orang jelas-jelas ada di sini untuk membunuh Li Longxing, mengapa arah angin tiba-tiba berubah? Jika terus seperti ini, semua orang akan kehilangan akal sebelum perang pecah. Pada saat itu, bukankah semua orang akan berada di bawah kekuasaan Li Longxing? Memikirkan hal ini, seorang guru Feng Guo segera berteriak dengan keras, "Li itu berbahaya seperti rubah dan penuh tipu daya, semuanya, jangan tertipu oleh tipu muslihat jahatnya." Guru Hu benar, meskipun dia telah menguasai tempat ini, sekarang dia masih bukan lawan kita selama kita bersatu, jadi jangan tertipu olehnya. Mendengar itu, para petapa yang disesatkan oleh Li Longxing bergerak lagi. Cahaya dingin melintas di mata Li Longxing, tanpa basa-basi lagi, dia menunjukkannya. Riak kehampaan terdistorsi, dan seberkas cahaya terlarang yang tampak terwujud melesat seperti kilat. Retak, jeritan melengking bergema, dan Guru Hu, yang memimpin keributan, terjatuh. Lubang darah seukuran ibu jari muncul di antara alis, dan darah mengalir deras. Membunuh Guru Hu, Li Longxing melirik para kultivator yang ada dan berkata dengan dingin, "Awalnya saya bermaksud bertarung dengan semua orang, tetapi saya tidak menyangka bahwa beberapa orang tidak tahu harus berbuat apa dan bersikeras mencari kematian. Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena kejam." Suara itu sedingin es, dan para penggarap merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es setelah mendengarnya, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Apa yang dilakukan Li Longxing adalah contoh tipikal membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet. Meskipun dia telah menguasai kekuatan terlarang di sini, dia bisa bertarung 1 lawan 10. Tapi ada terlalu banyak orang di sisi lain. Begitu pertarungan besar benar-benar dimulai, Li Longxing pasti akan memusnahkan mereka semua. Dia dapat membunuh 1000 musuh dan menderita 800 kerugian. Selama perjalanan ini, dia tidak dapat menjamin keselamatan mutlak Tan Xiaomo dan lainnya. Mungkin di akhir pertempuran, 1 atau 2 orang di sisinya akan mati. Tan Xiaomo, Tan Qianqian, dan Xie Mengting memiliki hubungan dekat dengannya. Li Longxing akan patah hati jika ada yang mati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengubah strateginya dan mengadopsi strategi tidak langsung dengan memberikan tamparan pada seseorang untuk memenangkan hati sebagian orang dan menekan orang lain. Dengan cara ini, kubu lawan akan dikalahkan tanpa menyerang, dan tentu saja akan lebih mudah untuk menghadapinya. Tanpa diduga, saat ini, Guru Hu berani melompat keluar dan mencari kematian, menyabot rencananya sendiri. Bagaimana Li Longxing bisa bersikap lunak? Setelah hening sejenak, seorang Kasim berambut putih melangkah maju dengan tegas dan berteriak dengan gigi terkatup, "Pernahkah kalian melihat niat jahat pria bernama Li ini? Dia ingin membagi kita menjadi beberapa bagian dan membunuh kita masing-masing." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah jeritan menggema melalui gua bawah tanah. Guru berambut putih itu terjatuh terlentang. Persis sama dengan Guru Hu yang mati sebelumnya, dengan darah mengalir dari alisnya. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutup matanya sampai mati. Untuk sesaat, Wang Ling dan yang lainnya mundur karena terkejut, dan semua orang panik. Para petapa yang hendak berbicara segera menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berani kentut lagi.
Li Longxing melirik ke arah para penggarap dan berkata tanpa ekspresi, "Jangan takut semuanya. Saya, Li Longxing, sama sekali bukan orang yang suka membunuh. Saya hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Selama semua orang mau mundur dari tepi jurang, ubah pikiran dan datanglah ke sisiku, dan aku bisa melupakan masa lalu. Dan, dalam perburuan harta karun berikutnya, aku akan membagi harta itu secara merata dengan semua orang dan membagi rejeki." Wow, kata-kata Li Longxing jatuh, seolah-olah diaduk oleh batu. Para petapa yang semula bimbang tiba-tiba matanya memanas. Segera, di bawah kepemimpinan Mu Gujiao, seorang petapa keluar dan berdiri di samping Li Longxing. "Instruktur Li, aku bersedia berdiri di sisimu, mengikuti petunjukmu. Aku juga bersedia. Jika aku bisa merebut harta Hong nanti, aku hanya bertanya pada Instruktur Li bahwa ketika Anda dapat harta, ingatlah untuk membagikannya." "Ya, saya tidak berharap memenangkan alat Tao apapun, saya hanya berharap mendapatkan harta spiritual." Melihat semua orang menoleh ke sisi Li Longxing, ekspresi 15 loyalis yang tersisa berubah ketakutan. Di antaranya, termasuk makam kerajaan. Meskipun Wang Ling sangat ingin berdiri di samping Li Longxing seperti orang lain, tapi dia mengerti bahwa tindakannya sebelumnya telah benar-benar menyinggung perasaan Li Longxing. Bahkan jika dia berdiri sekarang, mungkin sudah terlambat. Li Longxing tidak mau menerimanya. Daripada dipermalukan, lebih baik bersikap tegar dan pertahankan martabat terakhir untuk diri sendiri. Li Longxing menatap Wang Ling dan yang lainnya dengan dingin, dan bertanya dengan tegas, "Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, apakah kalian masih ingin menjadi batu di dalam lubang dan bertahan sampai akhir?" "Li, jangan sombong, jangan disangka karena orang-orang itu berdiri di sisimu, kau memiliki peluang untuk menang. Iya, meski kekuatan kami sudah sangat berkurang, kami masih memiliki 15 orang. Bukan tidak mungkin membunuhmu. Kau bajingan membunuh lusinan orang dari Akademi Fengguo Zandaoku. Kau membenci satu sama lain. Jika kau ingin aku bersekongkol denganmu, itu hanya angan-angan. Ayo pergi bersama dan bunuh dia." Iya, selama Li Longxing terbunuh, semua krisis bisa diselesaikan. Di tengah raungan panik, Wang Ling dan yang lainnya bergerak serempak, dan berlari ke arah Li Longxing seperti anak panah yang terbang dari tali. Li Longxing tampak tenang dan berdiri di sana tanpa bergerak. Hanya ketika Wang Ling dan yang lainnya mendekat barulah mereka mengangkat sambil berteriak. Dia berteriak keras, "Semuanya, waktunya telah tiba untuk memperbaiki kesalahan kalian. Tidak peduli siapa itu, selama kalian bersedia bertarung dengan seluruh kekuatan kalian dan membunuh orang lain, aku akan benar-benar menerima kalian, dan aku akan membagikan bagian kalian ketika harta itu dimenangkan." "Iya, jangan khawatir, Instruktur Li, aku akan segera membunuh bajingan keras kepala itu." Bum bum bum, bang bang bang, kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan suara keras mengguncang langit. Li Longxing berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, menyaksikan lelucon anjing memakan anjing. Bahkan jika mereka pukul otak anjing itu, tidak akan ada simpati saya. Bagaimanapun, mereka semua datang untuk membunuh saya. Meskipun ada banyak orang yang berbalik melawan satu sama lain, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mendapatkan kepercayaan Li Longxing. Dengan banyak musuh dan sedikit, Wang Ling dan yang lainnya akan segera dalam bahaya. Desir. Pada saat ini, dua lampu menyilaukan menyala. Long Xingyao dan Zhao Xi berkumpul. Ketika mereka melihat adegan itu dalam kekacauan dan sekelompok orang yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah terlibat dalam perselisihan internal yang gila, ekspresi mereka berdua berubah seketika, dan mulut mereka berkerut karena marah.